Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkanlah, saya Dr. Angela Merici Bungaboro, spesialis penyakit dalam. Sebagai dokter penyakit dalam, penanggung jawab unit hemodialisa di Rumah Sakit Umum TC Hilers Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan kepada sahabat sehat semua mengenai gagal ginjal dan penanganannya yang mungkin sudah tidak asing didengar, yaitu cuci darah dan hemodialisa. Tidak asing didengar, ya, namun mungkin banyak yang belum memahami atau bahkan memiliki pandangan yang keliru mengenai penyakit atau penanganan penyakit ini. Kita tahu ginjal merupakan organ penting yang berfungsi untuk menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah atau sisa metabolisme tubuh, mengendalikan keseimbangan cairan di dalam tubuh, dan menjaga level elektrolit seperti sodium, potasium, fosfat agar tetap stabil, serta memproduksi hormon dan enzim yang membantu juga mengendalikan tekanan darah. Kemudian ginjal juga itu membuat sel darah merah dan menjaga tulang tetap kuat. Bayangkan ginjal kita seperti saringan kopi. Ketika Anda membuat kopi, saringan tersebut akan menahan biji atau serbuk kopi dan hanya membiarkan air yang lewat. Seperti itulah ginjal Anda, menjaga yang diperlukan tubuh agar tetap di tubuh dan menyaring yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sebenarnya apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik merupakan suatu kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih dengan gangguan atau kelainan bentuk atau anatomi dan fungsi ginjal dengan atau tanpa penurunan fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal yang memburuk ini dapat menyebabkan menumpuknya limbah sisa metabolisme tubuh di dalam darah dan menyebabkan Anda sakit. Hal-hal yang dapat muncul adalah seperti tekanan darah tinggi, kemudian anemia atau Hb rendah, kemudian tulang lemah, nutrisi kurang, kerusakan saraf, serta berpotensi mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah. Beberapa penyebab dari gangguan ginjal kronis ini antara lain yang paling sering adalah diabetes atau penyakit gula darah tinggi, kemudian hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Selain itu ada juga radang penyaring ginjal yaitu glomerulonefritis, kemudian penyakit bawaan ginjal, kemudian ada sakit lupus, kemudian sakit sumbatan saluran kencing atau penyakit batu, kemudian infeksi saluran kencing yang berulang, kemudian masih banyak lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin tahu bagaimana gejalanya, kebanyakan orang dengan gagal ginjal pada fase-fase awal itu belum memiliki keluhan yang bermakna. Untuk itu, kita yang memiliki faktor risiko seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hendaknya kita melakukan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, tes urin yang berkala, kemudian pemeriksaan penunjang seperti USG atau bahkan CT scan atau biopsi ginjal bila kita menemukan kelainan fungsi ginjal. Pada fase lanjutan, gejala yang mungkin muncul antara lain yang pertama, mudah lelah, nafas pendek atau sesak, tidak bisa berpikir jernih, tidak nafsu makan atau kurang nafsu makan, kulit kering dan gatal, kram otot pada malam hari, kadang sering ingin buang air kecil pada malam hari, kaki dan pergelangan kaki juga bengkak, kantong mata bengkak, terutama pada pagi hari. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu yang pertama, sering-seringlah kita melakukan check up rutin ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang punya faktor risiko gula darah harus sering dikontrol. Kemudian kita juga harus sering mengkontrol tekanan darah bila tekanan darah tinggi. Harus makan makanan bergizi yang seimbang, olahraga yang teratur, kurangi berat badan bila berat badan berlebih atau obesitas, kemudian berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol, gunakan obat atau suplemen vitamin yang disarankan oleh dokter, hindari penggunaan suplemen herbal dan suplemen untuk pembentukan tubuh,
Hindari penggunaan sering obat-obatan pengurang rasa sakit seperti aspirin, ibuprofen, asam mefenamat, ataupun natrium diklofenak. Bila dokter sudah mendiagnosis penyakit gagal ginjal kronik stadium 4 atau 5, biasanya dokter akan menjelaskan bahwa bila fungsi ginjal itu terus turun dan bahkan muncul keluhan dan kelainan yang terkait penurunan fungsi ginjal, dokter akan menyarankan Anda menjalankan terapi pengganti ginjal karena ginjal sudah gagal menjalankan fungsinya. Apa saja terapi pengganti ginjal? Secara umum ada 2 terapi pengganti ginjal, yakni yang pertama, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini suatu operasi yang menempatkan ginjal baru ke tubuh Anda atau cangkok ginjal donor. Nah, ginjal donor ini bisa diperoleh dari donor yang masih hidup, saudara atau teman, atau seseorang yang meninggal dan sebelumnya hendak mendonasikan ginjalnya. Dan terapi pengganti ginjal yang kedua yaitu cuci darah. Nah, cuci darah ini adalah upaya mengeluarkan sisa limbah olahan metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dalam sirkulasi darah Anda. Bisa dengan cara hemodialisis atau dialisis peritoneal atau yang dikatakan CRPD. Di rumah sakit ini, sebelum kita memutuskan pasien ini untuk melakukan hemodialisa, kita melakukan screening pada pasien, yaitu pertama dengan pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan penyaring penyakit menular seperti HBsAg, anti-HCV, anti-HIV. Kemudian setelah itu persiapan pasien. Pasien kita persiapkan untuk sebelum melakukan hemodialisa harus mempunyai akses, yaitu akses yang pertama bisa melalui kateter Doberlumen atau dengan hapesan. Jadi proses hemodialisa ini prinsipnya kita membuang sisa metabolisme tubuh, sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, tapi kita menggunakan alat ini, mesin. Jadi yang pertama, akses yang dari dalam tubuh dikeluarkan. Dari darah yang dari Bapak ini akan dimasukkan ke dalam tabung dialisis. Ini adalah dialisis sebagai pengganti ginjal. Nah, sirkulasi ini akan berjalan terus-menerus selama beberapa jam, sehingga diharapkan sisa metabolisme yang tidak diperlukan akan dibuang melalui proses ini. Bapak ini adalah salah satu peserta hemodialisa di Rumah Sakit TC Healer. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sudah berapa lama kira-kira Bapak menjalani cuci darah ini? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Penyebab Bapak sampai sakit ginjal ini waktu dari awal diketahui penyebabnya dari mana? Batu ginjal. Jadi Bapak ini penyebabnya adalah batu ginjal. Dengan keluhan awal waktu pertama kali Bapak diketahui bahwa Bapak ini dikatakan dokter bahwa ini sakit ginjal yang harus cuci darah. Keluhan awalnya Bapak itu kira-kira apa? Mual muntah, pusing, lemah. Pernah sampai sesak? Sampai tidak sesak. Terus sampai yang akhirnya tensi sempat. Tensinya awalnya baik. Awalnya baik. Setelah cuci, dia mulai naik. Setelah Bapak menjalani proses cuci darah rutin selama satu minggu, berapa kali Bapak cuci darah? Awalnya itu dua kali. Awal 2 kali. Setelah itu dalam perjalanan Bapak ada keluhan, sesak, baru dinaikin sampai 3 kali. Setelah Bapak sudah menjalani proses kurang lebih 3 tahun, kesan Bapak bagaimana? Perubahan yang dari waktu awal sebelum cuci darah sampai yang sekarang ini, apa yang Bapak rasakan? Kira-kira Bapak bisa membagi ke sahabat sehat semua? Saya rasakan itu rasa aman, tidak ada mual muntah lagi, kemudian tidak ada sesak nafas lagi, makan juga enak. Awalnya makan saya mau muntah saja kalau makan. Iya. Berarti Bapak tidak takut lagi. Berarti awal dulu mungkin baru pertama kali Bapak merasa cuci darah itu sebagai suatu yang istilahnya Bapak sudah merasa bahwa ini akhir dari hidup, tapi ternyata ini adalah suatu jalan bahwa kita memulai hidup yang baru dengan cara cuci darah ini.
Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Itu tadi penjelasan mengenai penyakit ginjal kronik dan hemodialisa atau cuci darah sebagai upaya penanganan pada kasus berat atau stadium lanjut penyakit ini. Masyarakat diharapkan bisa menjaga kesehatan ginjalnya sesuai dengan saran-saran yang sudah saya sampaikan tadi. Dan bila memang membutuhkan terapi cuci darah, jangan takut dan ragu, karena tidak seperti masyarakat selama ini bayangkan, terlalu berlebihan hingga mengumbar ketakutan. Semoga sahabat sehat tetap sehat dimanapun Anda berada. Sayangi ginjal Anda mulai dari sekarang. Sehat bersama IDSIKA. Sehatmu, bahagiaku.